Saya pikir ini pelajaran penting dimanapun. Ya teman-teman, saya yakin yang dekat kadang memang cenderung melupakan. Yang jauh yang justru datang untuk menghargai yang lebih dekat. Teman-teman sahabat podcast mahasiswa, saya kedatangan tamu yang saya tidak tahu siapa. Jadi kenalan dulu. Jadi kita belum kenalan dan kemarin sedikit chat. Namanya Mas Huson. Iya, saya Huson. Dia datang ke Pamekasan, ke Madura. Informasinya untuk keliling-keliling dan akhirnya ketemu dengan batik di Pamekasan dan dia sekarang pakai batik. Tapi sebelum bahas itu, kemarin pembukanya kan ngomong soal batik di Pamekasan belum terekspos ya. Tetapi belum jauh ke sana, sebelum jauh ke sana kita ngobrol-ngobrol dulu Mas. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu secara singkat. Jadi Mas Huson ini lahir di mana, kemudian pendidikannya di mana, dan akhirnya dalam tanda kutip terdampar ke Pulau Madura. Mas silakan aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Daerah Makabara, Tretan Madura. Kita nyebutnya apa sih untuk podcast mahasiswa ini, sebutan? Sahabat podcast. Sahabat podcast ya. Perkenalkan saya Huson Raji Sipan, cuma saya bisa dipanggil Huson. Saya dari Jakarta, cuma saya lahir di Purwokerto. Cuma saya tinggal di Jakarta. Kemudian ya saya dari public speaking sih, saya suka MC gitu dan emang dunia saya di dunia MC. Singkat cerita pada pertengahan 2019 karena saya suka traveling waktu itu, saya punya mimpi ingin keliling Indonesia gitu. Dan singkat cerita hingga akhirnya saya memilih Jawa Timur, tepatnya di Kampung Inggris Pare. Untuk ketiga kalinya waktu itu saya datang ke sana hingga akhirnya terjadi pandemi dan sejak pertengahan Juli, tepatnya 21 Juli 2019 sampai sekarang saya masih stay di Jawa Timur. Dan akhirnya ke Madura. Iya, jadi kemarin sempat di Kediri juga, hampir estimasi sekitar 2 tahunan, 1 tahun terakhir di Surabaya dan udah hampir 3 minggu ini saya di Pamekasan Madura. Seperti itu. Jadi ke Pamekasan, ke Madura dalam kepentingan apa gitu kan? Sebenarnya lebih kepada ngikutin kata hati sih gitu. Jadi saya feel saya pengen ke Madura nih gitu kan. Akhirnya waktu itu mungkin jalan Tuhan kali ya. Jadi traveling ya? Iya, traveling. Dan kebetulan saya juga punya kenalan sih, sahabat, udah kayak saudara, Mas Nasir. Beliau stay di Pamekasan hingga akhirnya ngajakin saya keliling ke beberapa tempat. Waktu itu cuma Pamekasan ya, pengen main ke sini gitu kan. Ada beberapa misi sih, salah satunya juga waktu itu kan kebetulan karena saya di Pare pernah aktif di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris. Nah, saya bercerita, dan kita juga kenalan dari lembaga kursus yang sama. Bagaimana kalau misalkan anak-anak Madura atau Pamekasan pada khususnya, kita perkenalkan Kampung Inggris, seenggaknya itu biar wisata di Pamekasan itu lebih berkembang gitu. Akhirnya saya juga diajak ke beberapa tempat wisata di Pamekasan, mulai dari Puncak Ratu, ada juga yang Api Abadi dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita berkunjung ke daerah batik, tepatnya di Desa Toket. Di Desa Toket merupakan salah satu sentra batik yang mungkin cukup familiar di Kabupaten Pamekasan. Dan saya lihat kehidupan di sana, ya mungkin bisa dikatakan mayoritas itu penduduknya merupakan pengrajin batik. Cuma dari tingkat kesejahteraan, ini menurut asumsi mereka sih, maksudnya saya juga kan berdasarkan cerita mereka secara umum, itu bisa dikatakan kurang sejahtera. Seperti itu sih katanya. Jadi sebelum masuk ke batik ini sebelum ke Madura, gimana melihat Madura dulu dari sebagai orang luar yang nggak pernah ke Madura? Ini gimana pertama kali stigmanya mungkin ya? Iya, yang terpikirkan gitu ketika mendengar kata Madura. Oke, kalau saya sendiri sih sedari kecil berusaha untuk belajar open minded. Cuma lingkungan yang membentuk, apalagi saya juga kan tinggal di Jakarta yang notabene itu multicultural. Bertemu dengan orang Jawa, Sunda, Madura, Batak, Tionghoa dan lain sebagainya. Cuma kita berusaha untuk bergaul gitu. Cuma stigma atau stereotip yang berkembang tentang orang Madura itu kan cenderungnya dari bahasanya katanya kasar, gitu, galak dan lain sebagainya. Tapi the first impression waktu itu 2014, pertama kalinya saya datang ke Madura, tepatnya di Bangkalan, ternyata saya menemukan sebuah feel yang saya rasa friendly banget sih menurut saya. Justru culture-nya tuh orangnya ramah-ramah. Ini true story. Saya berbicara bukan karena saya di Madura gitu kan, karena emang ternyata kok bertolak belakang dengan asumsi orang kebanyakan ya gitu kan. Di sini orangnya friendly,
secara religius juga wajar kalau misalkan dinobatkan sebagai Serambi Madinah gitu kan. Oke. Jadi waktu itu ke Madura ngapain? Tahun 2014? 2014, waktu itu saya juga pernah di kampung Inggris. Nah, kebetulan satu kamar sama anak Bangkalan. Jadi saya emang jiwanya traveling, udah main ke situ gitu. Dan sekarang ke Pamekasan ketemu dengan batik Toket. Iya, benar. Batik ini apa istilahnya? Batik emang suka? Iya, karena saya suka budaya Indonesia, secara tidak langsung juga kebetulan dulu juga waktu zamannya kayak MC dan sebagainya, saya juga kan pernah berhubungan dengan desainer ketika mau perform. Sehingga itu kadang menggunakan pakaian-pakaian yang menggunakan ornamen-ornamen kain-kain tradisional Indonesia, salah satunya adalah batik. Seperti batik mana saja udah yang familiar yang biasa dipakai sih Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, sama latar belakang daerah saya Banyumasan sih. Makanya baru tahu ternyata Madura juga merupakan salah satu ikon batik di Indonesia. Baru tahu? Baru tahu sih enggak, cuma excitednya ternyata ikonik gitu. Iya, batik Madura udah lumayan tahu banyak, cuma nggak mendalami. Dan lebih excitednya ternyata di sini ikonik. Desa batiknya ada, bahkan pasar batik 17 Agustus yang berada di jantung kota Pamekasan itu disebut-sebut sebagai salah satu pasar batik terbesar di Asia Tenggara gitu. Dan akhirnya ketemu dengan batik-batik di Toket ini. Dan informasi yang beredar juga sangat excited, kayak ada event G20, itu nantinya juga salah satu souvenirnya adalah batik dari Pamekasan ini. Kemudian di ajang Miss Universe waktu itu mau diperkenalkan batik Toket ini di kancah internasional, seperti itu sih informasi yang saya dapatkan. Bahkan Kementerian Pariwisata dari Bapak Sandiaga Uno pun sudah memakai batik ini, seperti itu. Dan juga ada Gebyar Batik Pamekasan. Iya, seperti itu. Makanya itu kan brandingnya udah mulai kuat. Nah, jadi ini excitednya kesan itu di media ya. Iya. Jadi saya sebagai pelaku media yang turut menulis tentang batik, saya mungkin lebih kepada pertanyaan Mas sendiri gitu kan, menikmati batik dan ketika tahu ke Toket itu gimana gitu, secara pribadi gitu kan, pengalaman pribadi ketika ke Toket gimana, batiknya memang unik, memang bagus dibandingkan batik-batik yang pernah sampai pakai waktu itu. Ya unik sih, karena ini benar-benar ya nggak tahu kalau di daerah lain juga batik tulis ada gitu. Cuma medianya itu juga lumayan unik. Apalagi secara dari segi mayoritas juga hampir mayoritas penduduknya itu di setiap rumah, entah itu kayak di dapurnya, di pelataran rumahnya, kita bisa menemui dengan mudahnya para pengrajin batik. Bahkan biasanya kalau di desa-desa tuh untuk jemuran kan rata-rata kan ini menggunakan jemuran pakaian sendiri atau apa, tapi ini benar-benar batik yang dijemur. Sampai saya sendiri juga saking noraknya itu sampai foto-foto di jemuran penduduk gitu, dan itu excited sih menurut saya gitu. Cuma asumsi dari sebagian penduduk di sana gitu, ya penurutan mereka, bukan asumsi saya pribadi, itu ya tingkat kesejahteraannya bisa dikatakan masih harus diperjuangkan, seperti itu. Sampai nggak sampai menganalisis ke arah mengapa demikian gitu? Iya, sempat sih sedikit analisa gitu. Analisa sederhananya mungkin karena faktor marketingnya belum secara general gitu. Sejauh ini mungkin ya, ini asumsi saya sederhana dari obrolan dengan masyarakat atau penduduk setempat, kebanyakan dari mereka menjual itu secara tradisional. Artinya mereka mereka membuat batik nih di minggu ini. Kemudian untuk minggu kedepannya mereka bawa ke pasar. Kemudian secara transaksi juga dilakukan secara tradisional gitu. Sementara sekarang kita memasuki era global, di era 5.0, apalagi kita sebagai generasi XYZ, generasi XYZ, kita paling tidak tuh harusnya punya andil besar untuk memperkenalkan batik ini, khususnya batik Pamekasan ke arah yang lebih global, ya minimal go nasional lah, atau mungkin syukur-syukur go internasional. Caranya bagaimana ya? Kita bisa memanfaatkan media sosial. Dan saya pribadi ketika mendapat informasi dari para pengrajin batik yang bisa dikatakan mungkin taraf hidup mereka tuh bisa di backup karena mereka juga sambil bertani juga dan sebagainya. Tapi saya berpikir sebenarnya mereka juga bisa survive kok hanya dari membatik aja gitu. Cuma mungkin butuh seorang tokoh, ya mungkin orang-orang asli putra daerah sini, atau mungkin saya pribadi pun berkeinginan besar untuk setidaknya bisa membantu mereka untuk memasarkan batik ke kancah yang lebih luas gitu. Pemasarannya lebih luas. Salah satunya adalah
saya sendiri juga kan punya relasi-relasi fashion di Bandung. Kayak tadi saya udah komunikasi ke teman saya desainer di Bandung, kemudian para pelaku usaha yang masih berkecimpung di dunia fashion di Bandung. Saya tawarkan kepada mereka, mau nggak kolaborasi atau kita bikin event, sebuah apa namanya kayak fashion show gitu yang menampilkan khusus batik Madura gitu. Dan dari pihak pengrajin batik sendiri di daerah Pademau ada, saya manggilnya Bang Dayat. Beliau salah satu orang yang aktif menyuarakan tentang batik Madura ini dan ya siap berkolaborasi gitu. Mungkin ada momen di mana momen yang tepat nanti kita bikin fashion show, ya mungkin di Bandung, supaya batik ini bisa terangkat atau mungkin berbagai macam cara. Salah satu yang paling simpel adalah memperkenalkan lewat media sosial. Jadi sampean ke sana lihat batik ini kan batik ini batik toket nih. Iya, batik toket. Jadi pas ke sana ini kesan pertama apa sih melihat batik ini apa? Excited sih. Jadi kayak kadang kita kan excited itu dilihat dari feel ya. Dilihat dari feel-nya. Karena saya suka art gitu. Jadi wow, keren ya, bangga banget gitu. Kalau banyak filosofi yang terkandung di dalamnya, udah gitu dari prosesnya dan lain sebagainya, dan ya semakin bangga aja dan semakin. Ini tulis ya? Wajar. Iya, batik tulis. Dari batik tulis. Ini beli nih? Kalau ini yang Pademau cuma ini kolaborasi sama orang toket juga. Ini pure toket. Gitu. Ini bukan cap ya? Bukan. Ini yang cap, kalau ini batik tulis. Makanya ini sebagai compare gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini untuk kolaborasi kecenderungannya kalau batik-batik yang ditampilkan sama ini bagian dalamnya, maaf Mas. Ini dalamnya, ini luarnya. Untuk batik-batik Pamekasan sendiri tuh kecenderungannya lebih colorful sih katanya. Gitu, lebih cerah dan ya mungkin lebih ceria gitu. Makanya warna yang dominan pun kayak saya pilih pun warna-warna yang cheerful gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya saya ke toket itu 1 kali kayaknya. Oh, pernah gitu. Tapi liputan, tidak kemudian untuk tinggal di sana dan melihat masyarakat. Jadi memang dalam situasi tertentu kita hidup di mana masyarakat yang dekat dengan lingkungan itu justru tidak mengenal. Jadi ya kayak generasi saya gitu kan, mungkin karena kesibukan yang lain justru orang jauh yang datang gitu kan, mengamati, tertarik, dan ya seperti sampean lah. Jadi saya berterima kasih kemudian ada orang luar Madura gitu datang ke Pamekasan kemudian suka terhadap batik. Makanya yang saya tanyakan dari awal tadi, saya hanya ingin memastikan bahwa batik Pamekasan ini menarik gitu kan. Makanya saya tanya betul apa yang menarik dari batik Pamekasan sehingga orang perlu dengar juga gitu kan di luar. Iya, gitu pasti. Yang paling utama dari motif-motifnya secara detail, filosofi atau apa saya pun masih menelaah lebih jauh gitu. Cuma dari segi tampilan tuh lebih colorful sih menurut saya. Jadi lebih eye catching juga. Bukan berarti maksudnya batik yang lain gak eye catching, tapi kita punya nilai jual, nilai tawar bahwasanya untuk batik Pamekasan itu menawarkan sebuah produk yang emang bisa ya eye catching lah gitu. Jadi menurut sampean ini bisa tembus pasar nih harusnya. Jadi Gitu. melihat produk ini bisa itu nih. worth it gitu kan, make sense aja sih. Jadi gitu. artinya bisa juga sama dengan batik-batik lain di Indonesia. Iya, harusnya supaya bagaimana cara kita membranding gitu. Dari segi pembrandingan pun dari pihak dari pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri pun mungkin banyak upaya, mulai dari membranding di bus-bus pariwisata Pamekasan saya lihat, atau mungkin di jalan-jalan di sekitaran Kabupaten Pamekasan terutama di area kota itu, di jalanan kayak tembok-tembok itu kan banyak juga yang menggunakan semacam graffiti tentang batik ini sendiri gitu. Mobil dinas juga gitu. Semacam mural-mural gitu. Mobil dinas. Iya, mobil dinas Pamekasan. Artinya brandingnya udah mulai ditunjukkan. Cuma mungkin boomingnya belum all out gitu. Belum ya. Iya, jadi mungkin tugas kita bagaimana caranya dari segi bisnis kita nggak munafik, kita selain melestarikan juga pasti ada unsur bisnis di dalamnya. Bagaimana caranya supaya roda perekonomian masyarakat yang berkecimpung atau melestarikan batik ini juga lebih sejahtera gitu kan, supaya mereka hanya membatik aja mereka bisa hidup kok, bisa menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Mungkin ini tugas kita yang tergerak untuk mempromosikan atau menjadi marketing batik ini lebih bisa go nasional sih. Minimal go nasional, syukur-syukur go internasional. Apalagi kan luar biasanya batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui UNESCO sejak tahun 2009. Betul. Gitu. Jadi awal datang ke Madura tidak untuk cari batik kan, tapi untuk traveling ya. Traveling. Tapi kemudian ketemu dengan desa yang ya Toket,
desa yang ada pembatiknya. Iya. Dan akhirnya tertarik ke batiknya gitu. Iya, jadi emang waktu itu emang membawa misi, nggak tahu. Jadi sistem saya traveling tuh saya nggak tahu nanti gimana, tapi gimana nanti gitu. Artinya nanti gimana nanti pasti ada sesuatu yang Tuhan perkenalkan pada diri saya, nggak tahu apa gitu. Dan ya alhamdulillahnya salah satunya ya tentang batik ini gitu. Saya juga bukan tipikal orang yang gampang excited, tapi ketika saya merasa cocok, ya saya perlu memperjuangkan, kayak panggilan hati aja sih. Saya berpikir kalau misalkan dari ranah bisnis, yang munafik ini ada sisi bisnisnya. Kalau kita jadi marketing ini, kita bisa memperkenalkan ini, bisa jadikan objek misi buat kita. Tapi nggak pure money oriented juga gitu. Ada beberapa value yang bisa kita bawa. Yang pertama, secara tidak langsung ketika kita memperkenalkan batik atau menjual batik ke arah yang lebih global, secara otomatis nanti akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi pengrajin batik. Poin yang kedua, secara tidak langsung kita sebagai generasi muda Indonesia turut serta melestarikan batik sebagai salah satu budaya Nusantara yang memang harus dilestarikan. Seperti itu sih. Dan ke Pamekasan, selain ke Toket dan Padawangu, kemana juga? Ada ke Puncak Ratu, di Pegantenan. Untuk desa-desa batik? Ada Kelapar. Kelampar. Kemudian Angsana. Ke sana juga? Iya, ke Angsana. Kemudian sebenarnya beberapa desa yang kami telusuri waktu itu ya nggak tahu sih tentang ini desa batik, bukan cuma karena Toket kan kebetulan pas masuk ke pintu gerbangnya udah di branding tuh. Di desa Peganten juga mungkin ada beberapa desa yang ini desa batik gitu. Di Kelampar sendiri juga kan ada tulisan sentra batik Kelampar. Jadi secara tidak langsung tuh, atau mungkin ketika saya searching di Google gitu atau beberapa sosial media, yang keluar salah satunya Toket sendiri sih. Gitu. Jadi hanya ke Toket, ke Kelampar deh. Yang di Kelampar emang ada sentra batik, gedung sentra batik. Iya. Tapi sampai sekarang masih ini belum aktif. Iya, makanya cara kita lewat sana mungkin nggak ada orang kan? Gitu. Mungkin kita tugasnya PR kita untuk mengaktifkan. Iya, betul. Dan setelah ini berapa rencananya nanti ke pulang, artinya berapa hari lagi di Madura dan rencananya ke depan? Apa tidak ada rencana atau? Pastilah. Kayak kita harus menjadi seseorang yang visioner gitu kan. Artinya maksudnya ketika saya pun nanti sepulang saya dari Madura, harapannya meninggalkan sesuatu untuk Madura gitu. Artinya sekarang kan di era dimana kita udah mungkin sama-sama bangkit lah setelah kita 2 tahun lebih mengalami masa pandemi gitu kan. Sekarang ekonomi pun mulai bangkit dan lain sebagainya. Mungkin cara saya berkontribusi adalah waktu itu juga ketika saya kemarin dari Surabaya tuh. Surabaya saya juga mindsetnya belajar sih di salah satu boleh nyebutan brand gak sih? Boleh. Di salah satu coffee shop namanya Bicopi. Itu di Surabaya. Saya pun pernah diperbantukan di sana. Kemudian di Brilliant English Course itu salah satu brand, salah satu English course yang terbaik dan terbesar di kampung Inggris. Saya pernah diperbantukan di sana, mindset saya belajar gitu. Ketika di Madura, ya pun saya di sini belajar tentang batik. Dan mungkin salah satu goal saya selepas dari Madura ini, saya ingin menuju ke Bandung. Dan di Bandung itu saya coba menawarkan ke relasi-relasi saya di sana, kemudian ingin bagaimana supaya batik ini tuh lebih berkembang. Mengapa memilih Bandung? Karena sejauh ini kan barometer fashion di Indonesia kan Bandung. Paris Van Java kan salah satu itunya, tagline yang emang dikemas gitu kan, branding dari kota Bandung sendiri. Dan kebetulan saya sudah menghubungi teman-teman saya yang memang punya korelasi tentang dunia fashion, mulai dari desainer, para pengusaha yang emang bergulat di dunia fashion, ada juga fotografer, dan mereka pun fine-fine aja untuk berkolaborasi. Mungkin lebih dimatangkan di sana. Kebetulan di sini saya juga ada Mas Nasir sebagai putra daerah di sini, nanti bisa saling berkolaborasi supaya batik ini seenggaknya terangkat gitu. Dan saya punya mimpi bahwasanya ya salah satu mimpi saya adalah selepas pandemi ini emang saya pengen keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, membuat sama kayak Masnya di era digital ini yang mungkin akan menggunakan media YouTube, menjadi YouTuber juga. Syukur-syukur bisa, ya karena kebetulan saya juga dari entertain gitu, berkolaborasi sama, ya kedepannya sih pengen seenggaknya itu bisa keliling Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia, salah satunya adalah batik. Dan salah satu ya, ini mungkin nggak apa-apa sih, ini sebuah mimpi yang semoga bisa disebutkan. Kebetulan sekarang sedang menulis buku, salah satu biografi guru spiritual saya nyebutnya guru kehidupan sih mungkin. Hampir 2 tahun terakhir kemarin tuh saya tinggal sama beliau, namanya Mr. B. Dan saya sedang menulis buku biografi beliau, dan di branding ataupun yang ada di otak saya, cover buku yang ingin ditampilkan di buku saya itu nanti menggunakan ornamen batik Madura. Seperti itu sih.
Ini salah satu cara saya memperkenalkan batik Madura ini. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya juga berkesempatan untuk discuss dengan anak-anak Unira, dengan mahasiswa Unira. Di situ pun saya bilang, mungkin kita bisa sama-sama memperkenalkan batik Madura ke kancah global, dan insya Allah kalau buku itu launching, nanti saya bisa share ke teman-teman. Termasuk ke Masnya, insya Allah. Oke. Terima kasih Mas ya. Iya, jadi sama-sama. sudah datang ke podcast mahasiswa, dan saya pikir ini bagian dari autokritik bagi saya pribadi dan teman-teman di Madura, bahwa orang luar yang justru datang ke Madura takjub melihat batik Pamekasan, dan saya dan anda orang Pamekasan justru ya memandang sepele ya. Tapi saya pikir ini pelajaran penting dimanapun ya. Teman-teman, saya yakin yang dekat kadang memang cenderung melupakan yang jauh, yang justru datang untuk menghargai, kan begitu kan. Jadi tapi semoga perbincangan ini memantik perhatian publik, utamanya di Pamekasan, untuk benar-benar mengapresiasi dari internal, untuk kemudian juga diekspos bersama-sama untuk mengelaborasi ya, bahwa kita punya batik yang luar biasa dan kita bisa pasarkan, dan kita pede untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi, ke pasar global dan pasar internasional. Mas, terima kasih ya sudah datang di Boleh podcast. menginformasikan lagi, luar biasanya dari Pamekasan. Pamekasan punya pasar batik 17 Agustus yang disebut-sebut sebagai pasar batik terbesar di Asia Tenggara. Bahkan asumsi saya bukan Asia Tenggara sih, harusnya dunia. Karena logikanya gini, yang punya batik ini Indonesia gitu kan. Jadi kalaupun di India mungkin belum ada kan, di luar Asia Tenggara. Artinya ya kita bisa se-Asia, bahkan sedunia sih, karena di Argentina belum tentu ada pasar batik. Belum ada batik yang seperti ini. Iya, pasar batik tulis, dan itu terbesar di Asia Tenggara. Makanya buat teman-teman mungkin di luar Pamekasan atau siapapun teman-teman yang melihat podcast ini, harapannya bisa bisa melestarikan budaya Indonesia, salah satunya batik. Dan kalau misalkan teman-teman suka atau cinta dengan batik, bisa datang ke Pamekasan ya Mas ya. Bisa datang ke pasar batik 17 Agustus, atau kita juga ada relasi, ada Batik Intan, atau mungkin datang ke Desa Toket untuk melestarikan budaya batik di Indonesia gitu. Siap, terima kasih. Sama-sama. Sudah datang ke podcast. Terima kasih sudah menonton Anda. Jadi kalau Anda pengen denger lagi dari awal, silakan diputar lagi ya. Iya. Oke.